Pada malam itu, seorang wanita berdiri gemetar di depan apartemen kekasihnya. Pintu terbuka sedikit, lampu ruang tamu pun masih menyala. Namun saat dipanggil, tidak ada jawaban. Saat ia memberanikan diri untuk mengintip ke dalam, lantai apartemen dipenuhi dengan cairan merah. Tidak hanya sedikit, cairan merah itu pun ada di beberapa titik, seperti dinding, sofa, bahkan hingga langit-langit ruangan. Dan yang paling mengerikan, pemilik rumah yakni Rosaleo Gutierrez hilang tanpa jejak. Wanita tersebut pun akhirnya menelpon polisi, hingga akhirnya polisi meyakini bahwa seseorang telah merencanakan semuanya dengan sangat rapi. Hingga seseorang ini pun dijuluki sebagai Houdini, yakni seseorang yang diduga mampu membuat tubuh manusia lenyap. Inilah kisah dari Rosaleo Gutierrez. Korban dalam kasus ini bernama Rosaleo Gutierrez. Ia dikenal sebagai ayah penyayang dan pekerja keras di Wisconsin, Amerika Serikat. Leo memiliki bisnis konstruksi kecil yang ia bangun sendiri. Ia dekat dengan anak-anaknya. Ia suka menonton pertandingan baseball di Chicago. Ia pun gemar menari dan ia dikenal sebagai sosok yang ramah di lingkungan sekitar. Tak ada yang menyangka hidup pria itu akan berakhir secara tragis. Semua bermula ketika Leo menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Sadie Boom. Namun, Sadie pun memiliki masa lalu yang rumit. Ia sebelumnya menjalin hubungan bertahun-tahun dengan pria bernama Zachariah Anderson. Mereka memiliki 3 orang anak, tetapi hubungan itu penuh dengan pertengkaran dan kecemburuan. Hingga pada akhirnya, ketika Sadie memutuskan untuk pergi, Zachariah pun tidak pernah benar-benar menerima keputusan itu. Zachariah dikenal sebagai sosok yang sangat posesif. Ia terus memantau kehidupan mantan kekasihnya itu. Bahkan setelah hubungan mereka telah berakhir, ia sering mendatangi rumah Sadie secara diam-diam pada malam hari. Ia pun sering mengintip dari jendela, merekam percakapan, dan mengawasi setiap aktivitas Sadie bersama Leo. Yang paling mengejutkan, ia pun melibatkan putrinya yaitu Olivia. Ia mengaku sering diajak ayahnya untuk memata-matai rumah ibunya tersebut. Zachariah bahkan meminta Olivia untuk menutup mulut menggunakan baju agar hembusan nafasnya tidak terlihat di kaca jendela. Obsesi itu pun perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pada tanggal 17 Mei 2020, malam itu menjadi terakhir kalinya Leo terlihat hidup. Polisi menduga pelaku datang ke apartemen korban sekitar pukul 10 malam karena tidak adanya tanda pembobolan ataupun perusakan pintu apartemen. Penyidik meyakini bahwa Leo telah membuka pintu untuk seseorang yang ia kenal masuk ke dalam apartemen tersebut. Namun sesaat setelah pintu terbuka, korban langsung diserang. Penyidik percaya bahwa korban pertama kali dihantam menggunakan benda tumpul hingga terkejut dan kehilangan keseimbangan. Setelah itu terjadi, Leo pun melakukan perlawanan. Bekas cairan merah yang tersebar di beberapa titik menjadi saksi bisu. Hingga beberapa percikan pun menunjukkan bahwa Leo mengalami serangan yang sangat brutal. Setelah korban tak lagi bergerak, pelaku diduga membungkus tubuhnya menggunakan karpet dan kantong sampah besar, lalu membawa tubuh itu keluar dari apartemen. Keesokan harinya, saat datang ke apartemen Leo, ia panik karena Leo tidak bisa dihubungi hampir seharian penuh.
Saat menelpon layanan darurat 911, suaranya terdengar gemetar. Ia mengatakan bahwa ada cairan merah di dalam apartemen tersebut dan sesuatu terasa sangat aneh. Ketika polisi masuk, mereka langsung sadar bahwa ini bukanlah kejadian biasa. Jumlah cairan merah yang terlihat tidak sedikit, terdapat tanda seseorang mengalami luka yang serius. Furnitur banyak yang bergeser dan sebuah karpet di ruang tamu pun menghilang. Penyidik menduga bahwa karpet tersebut digunakan untuk memindahkan tubuh Leo. Namun, sampai saat ini, jasad Leo pun tidak pernah ditemukan. Nama Zakaria Anderson terus muncul selama penyidikan. Sadi mengatakan bahwa mantannya itu sering menguntit dirinya dan Leo. Teman korban juga mengaku bahwa Leo pernah merasa terancam oleh mantan kekasih Sadi. Hingga pada akhirnya, Olivia pun memberikan kesaksian yang menceritakan bagaimana ayahnya sangat terobsesi pada hubungan Sadi dan Leo. Polisi akhirnya menangkap Zakaria atas kasus penguntitan, tetapi mereka masih membutuhkan banyak bukti yang kuat untuk menghilangnya Leo. Saat rumah Zakaria digeledah, penyidik pun menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di halaman belakang terdapat lubang pembakaran besar yang masih berasap. Padahal wilayah itu baru saja diguyur hujan. Selama beberapa hari, polisi menemukan pakaian terbakar, botol pemutih, dan benda-benda yang sengaja dihancurkan. Di dalam minivan milik Zakaria, tercium bau pemutih yang sangat kuat. Sebagian karpet mobil pun hilang dan ditemukan struk belanja di supermarket yang berisi kantong sampah, sarung tangan, dan 2 botol pemutih. Barang-barang itu dibeli hanya beberapa jam setelah Leo menghilang. Polisi menduga pelaku berusaha membersihkan jejak cairan merah dan menghilangkan barang bukti. Hingga pada akhirnya, polisi pun melakukan pencarian secara besar-besaran. Mereka menyisir lahan pertanian milik keluarga Zakaria. Mereka menggunakan drone, anjing pelacak, radar bawah tanah. Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada tubuh Leo, tidak ada tulang Leo, tidak ada makam rahasia, bahkan tubuh Leo pun benar-benar hilang dan lenyap. Karena itulah orang-orang mulai menjuluki Zakaria dengan nama Houdini. Laboratorium forensik menemukan titik terang. Mereka menemukan setitik kecil cairan merah di minivan Zakaria. Memang sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Namun setelah dilakukan uji DNA, hasilnya cocok dengan DNA Leo. Ini menjadi bukti penting karena sebelumnya Zakaria mengaku tidak pernah bertemu dengan Leo. Namun cairan merah milik Leo ditemukan di kendaraan Zakaria. Penyidik kemudian memeriksa laptop Zakaria. Mereka menemukan folder khusus berisi informasi tentang Leo. Foto-foto Leo, media sosial, informasi bisnis, semuanya dikumpulkan secara detail. Penyidik yakin ini bukan sekedar rasa cemburu biasa. Ini merupakan obsesi yang berbahaya. Zakaria tidak mampu menerima bahwa mantan kekasihnya memilih pria lain. Dan obsesi itu pun diduga berubah menjadi aksi penghilangan hidup yang direncanakan. Pada tahun 2023, persidangan pun dimulai. Kasus ini sangat sulit dipecahkan karena tidak adanya jasad dari Leo. Namun jaksa membangun kasus dari bukti yang tidak langsung. Cairan merah yang di apartemen, cairan merah di mobil Zakaria, pembelian pemutih dan kantong sampah yang sangat besar, serta lubang pembakaran. Menjadi saksi paling penting dan datanya Olivia sebagai saksi merupakan satu kesatuan yang cukup untuk menjerat Zakaria. Dengan suara bergetar, Olivia pun memberikan kesaksian dan menceritakan bagaimana ayahnya menjadikannya sebagai alat untuk mengintip rumah ibunya. Bahkan di ruang persidangan, kamera menangkap bahwa Zakaria memberi isyarat agar Olivia untuk diam. Momen itu membuat suasana sidang sangat tegang. Jaksa menghadirkan mantan teman satu sel dari Zakaria. Pria itu mengaku bahwa Zakaria pernah menceritakan bagaimana dirinya menghilangkan hidup Leo. Menurut kesaksian tersebut, Zakaria mengatakan ia pernah hidup seseorang hingga kehilangan kendali. Setelah berminggu-minggu persidangan, juri akhirnya mengambil keputusan bahwa Zakaria Anderson dinyatakan bersalah atas penghilangan hidup, penguntitan, dan penyembunyian jasad. Keluarga Leo pun hadir.
Ibu Leo menangis saat meminta hukuman secara maksimal karena hingga hari itu jasad anaknya pun belum ditemukan, dan pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Namun bahkan setelah vonis pun telah dijatuhkan, satu misteri yang belum terpecahkan. Di manakah tubuh Leo? Kasus ini menjadi salah satu kasus yang paling mengguncangkan di Amerika Serikat. Semua bermula dari sebuah obsesi, dari rasa sakit hati dan dendam, dan dari seseorang yang tidak mampu menerima penolakan. Sampai saat ini, keluarga Leo masih berharap tubuh anaknya bisa ditemukan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian